wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nazila yaumiddin, amma ba'du. Ayo lewah rahmani Allah wa iyyakum jami'an wa alaikum. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita langsung saja. Baik, pada waktu mana? Ini rekaman tanggal 22 Agustus, Qadarullah tak ditemukan. Jadi mau merajaah di rumah tidak bisa. Terus gimana nih? Pertemuan ketiga ya, Kak. Iya, ada kayaknya cuma dihapus ya, karena nggak ada suara ya. Benar. Iya benar, Kak. Terus gimana tuh? Nanti coba Anda buatkan aja lah ya. Mau diulangi gimana? Gimana, komandan? Komandannya kan nih, nggak pernah kelihatan lagi. Komandan yang mana? Ada banyak komandan. Oh, iya. Komandan. Semua nih. Iya ya. Ya terserah yang mana ya membuat keputusan. Sebentar aja bisa itu. Nah, tentang apa itu? Al-ismu bin nadhari. Oh, tentang yang wazan itu ya? Atau tentang apa itu? Bunyatihi. Bunyatihi. Iya, iya. Yang hilang itu, yang hilang. Bunyatihi. Bunyatihi itu gampang insyaallah. Gampang. Antum baca itu aja cukup insyaallah. Anak kasih rumusnya lah ya, bentar saja. Biar ini bisa antum murojaah di rumah. Jadi al-ismu sebetulnya iya ada. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Ya. Jadi karena di dalam bahasa Arab, terutama nahwu ini, kalau bagian depan, harokat depan itu sudah pasti. Ya. Sudah tetap, sudah baku. Contoh, kalau umpama contoh. Kata qaf lam mim. Bacanya apa? Qalamun. Untuk sementara ini memang hukum asalnya kita baca qalamun. Qaf lam itu mesti ini. Kalau dia yang ini pena, qaf dan lam, maka mesti fathah dua-duanya. Tapi untuk harokat terakhirnya ini yang kadang berubah. Kadang qalamun, kadang qalamin. Qalaman kalau posisinya seperti ini tidak bisa, karena mesti dia ada alifnya. Nah, kalau gini, walaupun tidak dikasih harokat, antum mesti bisa baca qalaman. Ya, kalau ada alifnya. Kita bicara yang ini. Qalamun dan qalamin, ini kan kemungkinan dua sini. Maka kapan kita bisa tahu pasti menetapkan dia qalamun dan qalamin? Inilah yang kita akan pelajari sekarang.
Kapan kita baca qolamun, kapan dibaca qolamin, itu yang akan kita pelajari. Setelah belajar ini, maka insya Allah tidak salah. Kalau ada pertanyaan, memang kenapa saat kalau baca qolamun sama qolamin? Ya beda artinya, sangat jauh. Langit dan bumi bisa. Disuruhnya ke timur, nanti bisa ke barat. Jadi masalah. Gara-gara qolamun, qolamin. Makanya ini yang kita pelajari. Nah, itu salah satu fungsi kita belajar ini. Al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Manfaat dari belajar al-ismu bin nadhari ila bunyatihi, isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Huruf terakhirnya itu apa? Karena setiap huruf terakhir itu nanti beda-beda tandanya. Ketika udah masuk dalam kalimat, kedudukannya berubah-berubah, maka dia beda tanda-tandanya. Maka itu yang perlu kita ketahui, dan itu tujuan kita belajar al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Ini mukadimah untuk bunyatihinya. Terus di situ al-ismu bin nadhari ila bunyatihi ada 4. Ini cepat saja ya. Ada 4. Yang pertama ismun maksurun. Yang kedua ismun mangkusun. Yang ketiga ismun mamdudun. Yang keempat isim sahih. Baik. Ismun maksurun, ismun mangkusun. Ini sebetulnya jelas ya? Jelas? Kayaknya tinggal sebentar lagi jelasnya. Ada yang lain? Ya. Tolong carikan yang agak jauh sedikit. Oke. Ini agak bucel. Tahu bucel bahasa Arab, dari bahasa Jawa itu bucel. Tumpul. Jadi untuk mengingat, membedakan yang 4 ini, isim maksur, mangkus, mamdud, sahih. Ingat saja, isim yang diakhiri dengan alif atau alif laina sebelumnya fathah. Isim yang diakhiri dengan ya sebelumnya kasrah. Isim yang diakhiri dengan hamzah sebelumnya alif, dan yang terakhir tidak ada 3 ini. Ya, jadi tidak ada tanda dari 3 ini. Itu isim sahih. Nanti kalau kita dapati ada isim yang diakhiri dengan alif lurus atau alif laina di bengkok, sebelumnya fathah, maka dia isim maksur. Kalau diakhiri dengan ya sebelumnya kasrah, maka isim mangkus. Kalau diakhiri dengan hamzah sebelumnya alif, maka isim mamdud. Ya, gampang saja. Contohnya ad-dunya. Nah, ini dia isim maksur. Apa buktinya dia isim maksur? Diakhiri dengan alif lurus sebelumnya fathah. Atau al-mustafa, diakhiri alif laina sebelumnya fathah. Ini contoh isim maksur. Sebentar aja saya ternyata umurnya. Isim mangkus, contoh al-qadi, diakhiri ya sebelumnya kasrah, dan ya-nya ya asli. Ya asli. Baik, al-qadi. Apa arti al-qadi? Hakim. Al-hadi misalnya. Mana al-hadi? Itu ad-da'i saja. Ad-da'i. Mana ad-da'i? Penyeru. Diakhiri dengan ya sebelumnya kasrah.
Isim mamdud contoh ibtida'un. Mana ibtida? Permulaan, diakhiri dengan hamzah, sebelumnya alif. Atau contoh lagi yang sudah kita pelajari, hamra'u, diakhiri dengan hamzah, sebelumnya alif. Amra'u mana amra'u? Merah. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Ibtida mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Apa tanda muannasnya? Al-qadi mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Ad-dunya? Yakin? Hah? Muannas. Apa tanda muannasnya? Yang tidak memiliki tanda. Jahannam, dunia, kan ada kan? Nah, al-ismu bin nadhari ila bunyatihi ini. Adapun isim sahih ya selain yang tidak ada ini, contoh yang tadi, qalamun, kitabun. Mana qalamun? Pena. Kitabun, buku. Ini semua isim sahih. Kenapa isim sahih? Karena tidak diakhiri alif laina, ya atau hamzah. Selesai untuk yang al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Silakan tanya mungkin untuk yang antum masih bingung di bagian ini. Karena yang kita akan pelajari sekarang itu agak panjang masalahnya. Ya. Poinnya agak banyak dan kayaknya untuk bab ini dia butuh beberapa hari. Ya, kalau kita bicaranya bukan hari, minggu, pekan, butuh beberapa pekan, mungkin sampai satu bulan. Silakan Pak, tanyakan masalah ini. Maksur, bareng-bareng saja kita ya, bareng-bareng. Apa itu isim maksur? Diakhiri alif laina, sebelumnya fathah. Simangkus diakhiri ya, sebelumnya kasroh. Mamdud diakhiri hamzah, sebelumnya alif. Isim sahih tidak ada selain yang 3 di atas. Kita ulangi sekali lagi. Insyaallah cepat ini hafalnya. Apa itu isim maksur? Diakhiri alif laina, sebelumnya fathah. Simangkus diakhiri ya, sebelumnya kasroh. Si mamdud diakhiri hamzah, sebelumnya alif. Isim sahih yang tidak ada tanda ketiganya. Tidak ada ketiganya, tanda di atas yang 3. Ini apa? Insyaallah antum langsung apa? Modal Pak, antum Pak, gemik Pak. Tutup. Isim maksur. Isim yang diakhiri dengan alif layina yang sebelumnya fathah. Mangkus. Isim yang diakhiri dengan ya, sebelumnya kasroh. Isim mamdud. Isim mamdud, isim yang diakhiri dengan hamzah, sebelumnya alif. Isim sahih yang tidak ada tanda ketiganya. Cepat ya, masya Allah, barakallahu fiik. Atau lebih ringkasnya nggak usah disebutkan isim lagi, kan kita sedang bahas isim. Pokoknya apa itu isim maksur? Diakhiri alif, sebelum di alif laina, sebelumnya fathah. Mangkus diakhiri ya, sebelumnya kasrah. Mamdud diakhiri hamzah, sebelumnya alif. Isim sahih tidak ada yang ketiga di atas. Selesai. Ada yang mau coba lagi? Pak, silakan Pak. Isim maksur Diakhiri alif, sebelumnya fathah. Mumtaz. Mangkus Diakhiri ya, sebelumnya kasroh. Mumtaz. Mamdud Diakhiri hamzah, sebelumnya alif. sahih Yang tak ada di ketiganya. Mumtaz. Tengok, masya Allah, barakallahu fiik. Mudah ya? Ada yang mau coba lagi sebelah sini? Coba lagi. Doa. Masih ketemu kita ya. Epson ya. Si maksur Diakhiri alif laina, sebelumnya fathah. Mangkus Diakhiri ya, sebelumnya kasroh. mamdud Diakhiri hamzah, sebelumnya alif. sahih. Tidak ada ketiga tanda di atas. Barakallahu fiik. Mumtaz ya.
3 lah, mewakili lah itu ya. Atau antum senang diwakili? Atau tidak senang? Kalau tidak senang angkat tangan. Mau coba Ustaz? Ada? Yang belakang aja mesti bisa itu. Antum siapa namanya? Mas Muka. Takut antum. Ya, insya Allah dia bisa, cuma sungkan sama dengan orang tua, nanti dia bisa jawab sungkan lah. Bisa ini? Insya Allah ya. Kita lanjutkan sekarang. Betul Pak? Lanjut. Al-ismu bin nadhari ila ta'yini. Pasal keempat, al-faslun ar-rabi. Bacanya seperti itu. Kalau sudah alif lam tidak boleh di Al-faslu ar-rabi. ar-rabi'u. Ar-rabi'u. Baik. Pasal keempat, al-ismu bin nadhari ila ta'yini. Isim ditinjau dari kejelasannya. Baik. Isim ditinjau pada jelas atau tidak jelasnya terbagi menjadi 2. Yang pertama isim nakirah. Ismun nakiratun. Baik, Bu, barakallahu fiik. Isim yang belum jelas bendanya atau masih umum. Contoh, thalibun, kitabun. Terjemahkan Pak, artinya thalibun apa? Thalibun, murid laki-laki. Mumtaz. Kitabun, buku. Baik. Ma'hadun, Ma'hadun. Nah, sahih ma'hadun. Ma'hadun. Mana? Pondok Pesantren. Pondok pesantren. Maktabatun. Maktabatun. Perpustakaan. Mumtaz. Aklamun. Apa? Aklamun. Baik. Mana aklam? Ya, jamak dari kolamun, Pak. Kolamun jamaknya aklam, pena atau pensil. Terus Mudarrisun. Mana mudarrisun? Murid. Guru laki-laki. Guru laki-laki. Mumtaz. Mudarrisun guru. Yang kedua isim ma'rifat. Ismun ma'rifatun. Isim yang sudah jelas bendanya, sudah tertentu atau jelas. Contoh, at-thalibu. Apa beda yang di atas dengan yang di bawah? Yang di atas tolibun, yang di bawah at-tolibu. Apa bedanya? Tambah alif dan lam. Baik. Di bawah ada alif lamnya. Terus satu lagi bedanya. Kalau di atas tanwin ya, domatain. Kalau di bawah doma saja. Itu suka yang bujel-bujel ya. Oh ya, oke. Enggak apa-apa ini ya. Oke. Ini lanjut Pak. Al-kitabu. Gak usah diterjemahkan lagi. Artinya sama dengan yang di atas ya, cuma bedanya di bawah itu ada alif lamnya semua. Hindun, Zaidun. Hindun, Zaidun nama orang ya. Fatimatu, Muhammadun. Lanjut Pak. Tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifat. Ada alif dan lam, alif lam. Contoh, at-thalibu, al-kitabu, al-ma'hadu, al-maktabatu, al-aklamu, al-mudarrisu. Yang kedua isim domir, ismun domirin. Apa? Ismun domirun. Ismud domiri. Ismud domiri. Kata ganti nama. Isim domir atau ismud domiri terbagi menjadi 2, yaitu domir dohir, tampak, dan domirun mustatirun, tersimpan. Barakallahu. Memang misteri kan juga tersimpan ya. Entas.
Ya, misteri dari situ kata itu. Misteri diambil dari mustatir. Cuma nggak pandai mungkin jadinya misteri. Barakallahu fiik. Cukup Pak. Jazakallahu khairan. Baik, sekarang kita alismu bin nadri ila ta'yinihi. Wih, Masya Allah. Ini bisa dihapus nggak ini? Hah? Benar-benar jelas ya. Tapi ini kena baju lumayan nih. Baik. Alismu bin nadari ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari ta'yinnya. Ta'yin artinya kejelasannya. Dia terbagi menjadi dua. Dan ini fungsi kita belajar ini nanti paling banyak dipakai juga. Dari kemarin Ustadz bilang paling banyak juga. Ini paling banyak juga. Ya memang semua yang kita pelajari yang 8 itu, yang 8 sisi isim yang mau kita pelajari itu semua dipakai. Dan banyak sering diketemukan di dalam kitab, di kalimat. Menunjukkan apa? Semuanya penting. Semuanya penting. Kalau ini benar-benar dikuasain, insya Allah ketika kita masuk dalam pembahasan kalimat, membaca kitab nanti mudah. Bahkan kalau benar-benar saking mumtaznya, walaupun nggak ada titik, nggak ada koma, bisa baca. Kembali ke zaman dahulu. Kenapa orang dahulu? Dahulu kan awalnya nggak ada titik, tapi bisa dia bedakan, bisa dia baca, bisa. Dibalik-balik pun nanti bisa. Dibalik-balik dia. Oh, di sini belum ada buku yang belajar menulis itu ya? Belum dapat ya? Belajar menulis. Yang punya anak itu? Nanti anak lihat ya, di rumah masih ada nggak? Nanti anak kasih gratis. Kalau ada masih ada. Tinggal tebalin itu. Hah? Tinggal tebalin. Enggak. Antum bawa, kasih contoh ya. Ini biasanya anak bagi-bagi kalau sisa dulu sih dijual dari sisanya ini. Seperti ini. Seperti ini. Di sini diajari cara menulis. Jadi menulis itu ada kaidahnya memang. Setiap huruf beda. Petikannya, legokannya itu. Jadi nggak sembarang dilego-lego seperti itu. Jadi walaupun nanti kalau kita nulisnya sesuai dengan kaidah, biarpun kayak apa jeleknya bisa dibaca. Antum lihat kalau di kitab-kitabnya para ulama itu di depan kodimah itu kadang ada kan mahtutotnya, tulisan tangannya itu jelek sekali, corak-corak. Tapi bisa dibaca. Para ulama bisa bacanya, corak-corak itu hancurnya kayak gitu. Bisa baca, kenapa? Ya dari kaidah itu, dari kaidah tulisannya. Bisa, coba. Nantilah ya, masih ada insyaallah nanti. Jadi sekali lagi pembahasan ini sangat penting sekali. Bahkan bisa kita katakan lebih penting dari yang kemarin. Kemarin lebih penting, ini lebih penting. Besok lebih penting lagi. Penting terus. Alismu bin nadri ila ta'yinihi ada dua. Nakiratun, ma'rifatun. Kalau nakirah insya Allah gampang ini. Yang masalah nanti di ma'rifat ini, karena dia banyak, dan dia kunci dalam pembahasan jumlatun ismiyah. Yang kita sudah bahas tentang, baru mengetahui sedikit bahwasannya jumlatun itu ada dua. Apa itu? Ismiyatun dan fi'liyatun. Ketika nanti kita bahas dengan ini, pembahasan ini itu dipakai terus ma'rifat. Contoh susunan kalimat mubtada khobar, mubtada itu harus ma'rifat. Ini nih.
mubtada, yang boleh jadi mubtada itu yang ma'rifat. Sedangkan khobarnya nakiro. Nah, tengok dipakai nanti di sini. Ya, nah enggak kasih contoh dulu lah, nanti makin pusing ya. Al-muhim, susunan mubtada khobar, jumlah ismiyah mubtada dan khobar itu terbuat dari isim ma'rifat dan isim nakiro. Makanya ini sangat penting sekali. Baik. Anda berusaha dekatkan ini pemahaman yang mudah kan. Nakiro itu artinya belum jelas. Contoh tadi di situ dibaca kolamun. Ada ya kolamun situ ya? Nah, kolamun, apa artinya kolamun? Pena. Antum nggak tahu pena? Kenapa dia nakiro? Belum jelas. Memang pena belum jelas. Iya, itu maksudnya. Karena di dunia ini banyak namanya pena. Pensil juga banyak. Maka maksud nakiro itu pena yang mana? Pena yang mana yang dimaksud? Kitabun, mana kitabun? Buku. Di dunia ini kira-kira antum bisa tentukan berapa jumlah buku? Banyak sekali. Buku satu yang mana yang diinginkan? Dari sekian banyak buku itu mana yang diinginkan di dalam kalimat itu? Belum jelas. Itulah namanya nakirah. Itulah namanya nakirah. Talibun, murid laki-laki banyak sekali. Di sini aja banyak ini. Di sekolah kita aja nih berapa nih jumlah muridnya? Yang mana yang diinginkan? Belum jelas. Itulah namanya nakirah. Bisa? Saya ciri-cirinya biasanya ya tidak ada ini domatain. Dibaca domatain. Sim nakiro mesti di belakangnya domatain atau kasrotain. Nah itu saja. Ya 3 lah. Ya, bisa domatain, fathatain, kasrotain. Tapi kalau yang fathatain ini gampang nandainnya, karena dia kalau seperti ini mesti di belakangnya itu ada alifnya. Walaupun tidak ada harokatnya ini, mesti ini dibaca kolaman. Nggak bisa. Ini juga. Ini mesti dibaca kitaban. Tidak bisa dibaca kitabin kalau ada alifnya. Nggak bisa. Mesti salah. Jadi alifnya itu sudah mengarahkan kita kepada kasroten. Tinggal yang ini aja. Domaten sama kasroten. Ini bisa kolamun, bisa kolamin. Nah, semua itu dua aja. Ingat ya, kalau nakiro itu biasanya harokatnya 2 ten itu, domaten atau kasroten atau fathatain. Ada perlu ditanyakan nakiro? Gampang ya. Contoh lagi, masjidun. Mana masjidun? Masjid. Di dunia ini banyak sekali masjid. Masjid yang mana itu diinginkan? Itulah nakiro. Ketika belum ditayin, maksudnya belum dipastikan, dijelaskan yang mana yang benar, yang diinginkan. Ta'yin maksudnya. Ta'yin. Seperti kalau misalnya kita mengatakan kafirun, hukumnya boleh. Semua penyembah kubur itu kafirun kalau mereka sengaja dan tahu. Itu kalau kita ngomong seperti itu boleh. Tapi kalau mentayin misalnya ada orang datang ke kuburan itu, bapak ini kafir, itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Langsung mentayin. Nah itu tayin. Memponis tayin. Menunjuk orangnya sudah jelas yang mau dimaksud kafir itu sudah jelas. Itu yang nggak boleh. Ini pembahasan tayin maksudnya. Tapi kalau kita bilang secara nakirah, kafirun, pokoknya semua penyembah kubur kafirun. Nah itu kan belum jelas. Nakirah, penyembah kubur yang mana? Kan banyak juga penyembah kubur kan? Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Hadahumullah. Kalau yang maksud sama mantus tadi bisa nggak jadi nakirah tandanya gimana, Ustaz? Ya tinggal contohnya atau mau apa? Maksud sama mantus tadi. Ya contohnya, kasih satu contoh. Mustafa, bisa Mustafa. Banyak kan orang yang dipilih. Enggak tandanya berarti bukan tanbih berarti. Ah itu nanti. Antum mau dijelaskan sekarang?
Tadi sengaja enggak jelaskan itu. Ya. Ini pertanyaannya udah muncul ini, kayaknya harus dijelaskan, nanti bingung nanti. Tandanya nanti dia domaten juga, tapi doma muqaddarah. Seperti dunia tadi ya. Dunia, zahirnya dia ini fathah, tapi sebenarnya di atas alif ini, karena alif memang tidak bisa terima harokat, maka dia ditakdirkan saja ada domatain di sini. Tapi tidak tertulis, makanya muqaddarah. Muqaddarah itu artinya ditakdirkan. Ad-dunya mata'ul gurur, itu contoh kalimatnya. Ad-dunya mata'ul gurur. Ad-dunya itu mubtada, tanda rofanya doma muqaddarah. Mata'un itu khobar. Tandanya doma juga karena dia isim nakirah. Ad-dunya mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma muqaddarah li'annahu ismul maksur. Itu kalau ngirab nanti. Ya. Ad-dunya udahlah ya, udah inting Pak ya. Nanti pusing antum ngira. Nanti ya sampai. Iya, nanti sampai insyaallah. Tapi jangan cepet-cepet lompat lah. Baik. Ana ini di sini aja dulu. Nakira bisa semua? Saya. Bahasa Arabnya sendal apa? Na'lun. Sendal banyak kan? Sendal yang mana? Itu kalau belum bisa dijelaskan, belum ditakyinkan yang mana satu, maka namanya nakirah. Namanya nakirah. Baik, kita berpindah kepada ma'rifat. Maka ma'rifat dia lawan dari nakirah. Kalau ditanya apa itu isim nakirah? Nakirah bukan ma'rifat. Ma'rifat bukan nakirah. Tanda yang paling gampang, tanda dari isim nakirah di situ ada berapa itu? Ada tuh. Coba dibuka sebelumnya. Si ma'rifat ada berapa itu? 1, 2, terus Pak lagi buka setelahnya. Ada 7. Ada 7. Isim ma'rifat itu ada 7. Yang paling gampang kita bahas satu-satu ya. Yang paling gampang itu yang poin pertama. Tanda pertama yaitu ada alif lam. Yang benar bacanya alif lam atau al? Hah? Yang benar itu al. Ya walaupun ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, yang benar al bacanya bukan alif lam. Ya, kilo panjang lah penjelasannya. Itu perselisihan antara ulama Basra dan Kufah nanti. Tapi ala kulli hal dia al, ada alif lamnya. Contoh yang tadi qalamun, maka ketika dimasukin alif lam atau al jadi al-qalam yang awalnya domatain menjadi doma. Jadi fungsinya salah satu fungsi alif lam. Doma biasa saja. Satu doma saja. Ya, kalau sudah masuk alif lam yang awalnya domatain menjadi doma biasa. Arti alif lam itu sudah ditakyin. Ketika orang hadzal qalam. Al-qalamu sudah dijelaskan. Al-qalamu. Ketika orang ngomong al-qalamu berarti penanya sudah diketahui itu. Itu namanya ma'rifat. Al-qalamu. Secara terjemahnya apa al-qalam? Pena. Iya. Cuma dia sudah jelas penanya yang mana satu. Penanya ada itu. Penanya ada. Yuk, ini juga penanya ada, cuma belum jelas kemana yang di antara yang banyak. Kalau ini sudah jelas, al-qalamu, al-kitabu menunjuk. Kalau kitabun itu masih mana yang kitabun yang mana? Enggak jelas. Tapi al-kitabu alal maktab itu baru pas kalimatnya. Kitabun alal maktab salah kalimatnya. Al-kitabu alal maktab jelas bukunya, buku satu yang mana. Bisa ya? Pokoknya bedakannya nih. Kalau ada alif lamnya maka namanya isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Kalau nanti kita buka Al-Qur'an,
buka Al-Quran yang ada alif lamnya, maka ya ini juga tandanya. Kemarin kan mau di awal-awal kita, salah satu tanda isim ada alif lamnya. Jadi ketika kita buka Al-Quran, ada kata yang didahului dengan alif lam, maka dipastikan dia isim. Kalau ditinjau dari kejelasannya, maka dia isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Banyak itu dalam Al-Quran. Pokoknya antum lihat saja yang ada alif lamnya, dipastikan dia isim dan kemudian dia ma'rifat. Karena fi'il tidak bisa tidak ada alif lamnya. Fi'il itu enggak nerima alif lam. Masya Allah. Kayaknya baru beberapa kata ngomongnya. Masya Allah. Cepat ya sekarang ya. Ya maju. Berarti maghribnya dicepatkan aja ya. Maksudnya sholatnya cepat sedikit. Ya. Masya Allah. Tuh antum adzan dulu. Kita lanjutkan sedikit. Ya adzan dulu. Muadzin. Ramadan. Ini tanggung kali ya. Ada sih mau oke saja. Mau lanjut. Enggak, tutup aja saat pulang lah. Pusing dah. Ayo pulang.
Baik. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Baik, kita lanjutkan sedikit lah. Tadi kan sudah sempat dibaca tentang domir. Terus sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan masalah ini? Pak? Ada yang mau tanyakan? Aman ya? Sana? Aman ya? Baik. Sekarang yang domir ini yang agak lama ini. Sebenarnya enggak sih. Enggak lama, tapi memang butuh dihafal ini. Agak susah ya hapusnya. Anak butuh mau nulis sekarang. Jadi makanya harus dihapus ini. Ini harus kayaknya harus kuat. Insyaallah. Oke. Domir. Isi ma'rifat yang kedua. Ya, yang pertama tadi ada alif lam. Yang dua ad-domairu. Ad-domairu jamak dari domir. Jamak taksir. Artinya domir. Domir itu apa? Kata ganti dalam bahasa Indonesia. Ya, kata ganti. Dia, kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti apa? Saya, kamu, dia, mereka, kalian, apa? Kita. Kita sama kami sama gitu. Kita sama kami sama. Beta ada nggak? Ada. Antum ya? Beta artinya apa? Saya kan sama aja. Semua bahasa pokoknya itu. Itu kata ganti. Di dalam bahasa Arab juga ada kata ganti. Dan semua kata ganti, semua domir itu adalah ma'rifat. Semua domir adalah ma'rifat. Ini yang harus dipahami pertama. Semua domir adalah ma'rifat. Enggak mesti ada alif lamnya. Alif lam itu cuma untuk yang pertama tadi. Isim-isim yang seperti ini. Isim-isim dohir. Isim yang nampak. Masjidun itu nakirah. Al-masjidu ma'rifat. Baitun itu nakirah. Al-baitu itu ma'rifat. Tanda ma'rifatnya ada alif lam. Kalau ini beda. Sekarang ini domir, kata ganti. Kemudian di situ disebutkan domir ada dua, zahirun dan mustatirun. Zahirun itu nampak, maksudnya nampak, bisa dilihat, ada terlihat. Mustatir tersembunyi. Ya, tersembunyi, nggak terlihat, tapi ada di situ domirnya. Kemudian ini dua ya, yang dohir ini juga terbagi menjadi dua. Ini sini ya, nggak ngotot sedikit. Dhamir yang dohir, dhamirun zahirun, ini juga terbagi menjadi dua. Munfasilun, muttasilun. Arti munfasil apa? Terpisah. Muttasil bersambung. Munfasil terpisah. Munfasil bersambung. Jadi kalau kita bagi seperti ini misalnya, ini harus dihafal ini.
Sini tadi munfasilun. Munfasil terbagi menjadi dua, rafa dan nasab. Rafa munfasil dan nasab munfasil. Nah, ini sudah mulai agak masuk ini. Sudah masuk dalam kalimat sedikit. Apa yang dimaksud dengan rafa munfasil dan nasab munfasil? Itu nanti kegunaannya ini, kegunaan kita mengetahui ini dhamir rafa munfasil, ini nasab munfasil. Pas di dalam kalimat. Untuk rafa munfasil biasanya dia nanti kalau enggak dia jadi mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana atau khobar inna. Rafa ini. Kebanyakannya dia mubtada misalnya. Huwa zakiyun. Huwanya itu mubtada, itulah dhamir munfasil. Rafa. Maksudnya rafa ini nanti ditinjau dari kedudukannya, posisinya di dalam kalimat. Nasab juga seperti itu. Yang biasanya nasab ini objek, jadi objek, jadi objek. Kalau dalam bahasa Arabnya maf'ul bih, yang nasab ini. Adapun yang rafa ini ya bisa jadi mubtada, fa'il dan seterusnya. Nah, mungkin terakhir ini biar nanti ada oleh-oleh ke rumah untuk hafalan. Ini harus disetor kayaknya. Kan depan nanti kasih PR setoran nggak banyak datang lah ya. Tapi insya Allah nanti kayaknya ada beberapa kitab ini nanti yang bisa setor, anak kasih kitab itu. Karena bawa lah bisa. Kan depan insya Allah. Nah kita hafal, gampang kok ngapalnya. Cuma plus 14 saja. Huwa, huma, hum. Sudah apa ya? Yuk bareng-bareng ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Cepat ya, insyaallah. Ada berapa itu? 14 seperti ini. Ini kan 14 ini. Ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Kembali ya, dari ini jetik. Huwa, huma, hum. Jadi satu jari 3 saja. Ini yang untuk satu, ana-nahnu. Huwa, huma, hum. Yang ininya huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Ana jempolnya kok 3 juga garisnya. Ini pas kan? Huwa, huma, hum. Ruas-ruasnya itu. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Pas ya? Itu namanya dhamir rafa munfasil. Kenapa munfasil? Karena dia terpisah, berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri. Enggak perlu gandeng kepada yang lain. Ana talibun misalnya. Ana talibun itu kalimatnya pas. Saya seorang pelajar. Ana dia mubtada nanti. Kedudukannya sebagai mubtada. Rafa dia itu. Jadi ngiromnya kalau nanti ngiromnya seperti ini. Ana talibun, ana mubtadaun marfu'un atau rafa. Nah itu kata marfu'un itu ini diambil di rafa. Nah terus lah ya. Yang bawah sedikit ya. Sudah masuk ini kita. Ana talibun di mubtada ini khabar. Kalau dalam kalimat ini jumlah ismiyah nih. Contoh jumlah ismiyah. Jadi ngiromnya nanti ana mubtadaun fi mahali raf'in. Raf'in dari apa? Ini. Kok bisa dia fi mahali raf'in? Ya karena memang di sini kan ana dia masuk dalam kategori munfasil yang rafa. Makanya fi mahali raf'in. Seperti itu. Nanti insyaallah lebih sedikit lagi ana bisa kasih tarik-tariknya itu. Insyaallah sabar lah ya. Sabar insyaallah. Ini segera ini istilahnya kalau dalam kelistrikan itu kita sedang masang komponen-komponennya di PCB. Nanti tinggal ngarahkan, tinggal masukkan. Oh ini komponen ini ngalirnya kemana? Itu nanti ya, insya Allah akan kasih tahu. Kalau sudah tahu kita komponen ini lari-larinya kemana, hidup dia itu. Kalau dia PCB-nya untuk radio bisa hidup radionya. Antum tinggal ngomong nanti, insya Allah.
Sama dengan ini. Sekarang ini sedang nanami komponen-komponen kita di PCB itu, nanti tinggal penggunaannya jadi dia. Tapi dia harus pas itu tempat-tempatnya. Sama dengan PCB, kalau harus dipasang resistor, pasang apa yang lainnya meledak. Sama dengan ini, blank itu nanti. Jadi ini harus benar. Ternyata antum ini sudah hafal, jadi lebih mudah, lebih cepat kita tutup hari ini. Wa hum yaumuna. Berarti besok enggak jadi inilah pertanyaannya. Dapat buku semua nanti, bukunya sedikit. Gantilah pertanyaannya. Saya? Baik. Sampai sini sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ada dua ya, si marifat, ada alif lam dan domir. Domirnya baru satu kita selesai. Domir rofa munfasil. Betul. Maknanya itu rofa seperti apa? Gimana? Rofa itu maknanya seperti apa? Ini tadi ini mubtada ini. Kan ini domir ya, anak kan domir di sini ya. Maka rofa ini biasanya isim yang rofa itu, ini pertanyaannya juga di dalam sudah, atau diarahkan di mutarat saja Pak. Tapi ini untuk pengetahuan saja dulu ya, biar antum nggak pusing ya. Wis, astagfirullah. Ini sekedar pengetahuan saja dulu. Bukan di halaman 58 59. Sudah? Ini, yang kolom pertama, yang bagian bawah, kolom pertama itu. Nah, kolom pertama itu di atasnya kan ada tulisan tuh, alamatu raf'il ismi, tanda rofa isim. Itu bukan alamat halatu raf'il ismi, keadaan rofanya isim. Ada berapa itu? 7 ya. Pertama mubtada, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna dan tawabi. Yang ini semua rofa ini, maka nanti disesuaikan dengan ini. Kalau di sini katanya fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, berarti dia itu keadaan isim yang rofa, maka semua yang di sini yang rofa ini boleh jadi ini, boleh jadi salah satu itu. Nanti boleh menjadi salah satu itu. Bisa jadi mubtada atau khobar atau fa'il atau naibul fa'il, isim kana atau khobar. Inna, boleh jadi salah satu itu. Itu maksudnya rofa ini. Rofa ini tidak diartikan, dia sudah menjadi istilah dalam ini, ilmu ini tidak diartikan. Kalau diartikan ngangkat. Rofa artinya mengangkat, tapi nggak pas di sini diartikan. Dia sudah menjadi istilah, jadi nggak perlu diartikan. Jadi rumus tertentu dia. Rofa. Jadi rofa nanti larinya ke sini. Boleh jadi salah satu ini. Ini sudah masuk kalimat ini, pembahasan kalimat ini. Sedangkan yang masuk yaitu yang tengah. Yang ini nanti yang masuk ini dia jadi yang salah satu dari tengah ini. Larinya ke situ komponennya nanti. Outputnya. Ini outputnya ke sini. Di sini juga nanti kan ada rofa, ada nasab, ada jar. Nah, ini kan ada 3, rofa, nasab, jar. Nah, ada 3. Jadi ini sebenarnya. Sebelum masuk di sini biar nggak bingung, ya kita ini belajar sedang sedikit satu-satu ini. Tengok di halaman 58 ini. Halaman 8, kolom yang pertama juga ada rofa, tanda rofa isim. Ini bentuk isimnya. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad kan sudah kita pelajari ya, isim mufrad kan? Al-ismu binadari ila adadihi. Ada 3 isim mufrad, musanna, jamak. Jamak ada 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Lah isim mufrad rofanya dengan dhamma. Kalau isim mufrad yang dijadikan salah satu di antara yang 7 ini, kalau di isim mufrad maka harus dikasih dhamma tandanya. Makanya tadi memilih kapan dia dhamma atau kasroh. Dhamma ini dipilih kalau dia posisinya rofa. Posisinya rofa. Kalau kasroh nanti dipilih kan kalau kalimatnya susunannya posisinya jar. Iya. Ini jangan dijadikan antum jadi bingung, sekedar pengetahuan saja. Nah tadi menjawab pertanyaan itu. Ya, nanti insya Allah sampai situlah, sampai insya Allah. Ya.
Sekarang sih masih bingung lah. Antum nggak biasa ngerangkai PCB, suruh jep pasang buat PCB ini. Ya apa nih, pusing antum. Harus bisa di sembarang pasang, ya meledak. Pelan-pelan. Oh, fungsinya ini taruh sini resistor, ini taruh sini, taruh sini, taruh sini, disolder, disambungkan, bisa jadi. Bisa Pak ya? Insyaallah ya, pelan-pelan ya. Penting ini ya. Makanya pertanyaan ini ditantang dulu lah ini. Nanti antum mau dijelaskan bingung nanti ya. Oh ya Pak dulu. Nanti pas penggunaan manfaatnya baru ditarik lagi. Insyaallah dibalikkan lagi nanti. Jadi kita bahas pembahasan berikutnya, pembahasan sebelumnya tetap tertarik ngikut karena saling berkaitan satu sama lain memang. Tetap disebutkan. Ya, insyaallah. Bisa Pak ya? Kalau bisa hadir terus. Karena satu kecolongan saja itu lewat rasanya. Susah nanti. Wah, ada rekaman satu. Ya udahlah enggak apa-apa kalau nanti gitu. Baik, ada lagi Pak tanya? Coba ya, naktafi bi hadzal qadar. Aku lihat astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.